Saya itu andaikan dapat kabar dari malaikat bahwa sholat kamu tidak diterima, saya tidak susah. Bukan karena sombong, pernah ditakdir sholat sujud nih Allah itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel. Kembali lagi bersama saya Dwi Jaya. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusan kita semua. Amin. Dan seperti biasa, kali ini kita akan ngaji bareng dan kita akan mendengarkan kajian dari Bapak Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau yang biasa dipanggil dengan Gus Baha. Yuk langsung saja kita simak kajian berikut ini. Gue sampean sholat misalnya ora salah cara fikih, tapi cara malaikat delok wis seneng. Capek gelem sujud masih wis bener, wis waras lah. Mosok manggon bumine Allah yene ana ora gelem ngakoni Allah kan lucu. Wes secara fikih ra salah. Tapi pangeran delok kowe wis pantes, cak waras. Kok gelem napa sujud. Orang tok ganjaran lang di statusno waras pun keren, waras. Ya, betul sekali kata Gus Baha tadi, bahwa ketika kita sholat, kita itu nggak perlu mikir apakah sholat kita itu diterima atau tidak. Karena diterima atau enggaknya sholat kita itu adalah wilayah Allah. Jadi yang terpenting itu kita mengakui diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk bersujud menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita lanjut. Kamu ditakdir pernah sujud itu sudah keren. Saya itu andaikan dapat kabar dari malaikat bahwa sholat kamu tidak diterima, saya tidak susah. Bukan karena sombong, pernah ditakdir sholat sujud nih Allah itu keren. Kayak apa malunya kita ketemu Allah kemudian kita di bumi tidak pernah sujud. Makanya cara Pak Hasan Asyadili kau rasa mikir sholat tem ditompo taro rasa belum mikir. Kau ditakdir tahu sujud itu hebat. Kafa bika jazaan an radhiyakalaka ahla. Cukup kamu mendapat balasan dari Allah, kamu pernah ditakdir sujud. Gak perlu ngaji alim alama, segowo sawi ngalor ngidul jalalain keren. Paling gak malaikat pernah melihat kamu, gue tak kudi. Gak penting pahamu kamu, karena isra bakat paham. Nah, betul sekali, kita ditakdir sujud itu keren. Kita ditakdir sujud oleh Allah itu merupakan suatu anugerah yang terbaik, anugerah yang sangat luar biasa. Jadi kita itu jangan pernah berpikir nantinya sholat kita itu diterima atau enggak, sholat kita itu sah apa enggak, dan itu akan membuat diri kita was-was. Setan akan berbisik, percuma kamu sholat kalau nantinya sholatmu itu enggak sah, sholatmu enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita itu disunahkan, dianjurkan sebelum melaksanakan sholat, sebelum niat sholat, kita membaca surat An-Nas. Supaya apa? Supaya hati kita itu nggak was-was, nggak ragu-ragu. Yuk kita lanjut. Ketika kita benar-benar sujud dengan makna yang sebenarnya, maka sholat ini benar-benar nanti tanha anil fahsya'i wal munkar. Apalagi kalau sujud kita sampai nganggep itu nikmat terbaik. Saya berkali-kali bilang, suatu saat ketika kita di akhirat dan kehidupan kita difilmkan ulang oleh Allah Ta'ala, disuting ulang oleh Allah Ta'ala, dan kita menyaksikan mungkin kita sedang di kafe, mungkin kita sedang guyon, sedang tidur, sedang sepak bola. Pasti paling kita ada malu ketika itu diulang ketika kita sujud. Sehingga cerita-cerita di mahsyar, cerita-cerita orang ditahan di mahsyar, itu kata Rasulullah SAW, ketika umatku ada yang banyak masuk neraka, itu yang enggak dimakan oleh api neraka itu adalah tempat-tempat sujud. Wa inna nara lam takul athar sujud. Api tidak akan membakar fisik atau anggota tubuh yang dulu di dunia dipakai sujud. Nah, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengharamkan api neraka untuk menyentuh anggota tubuh kita yang pernah kita gunakan untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anggota tubuh kita ini yang bekas sujud itu nantinya akan memancarkan cahaya
sehingga akan mencegah sentuhan dari api neraka. Jadi seburuk apapun diri kita, tetaplah bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah tinggalkan sholat, dan jangan pernah berpikir sholat kita itu nanti diterima atau enggak, karena itu merupakan wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu urusan Allah. Dan kita harus tetap selalu belajar untuk memperbaiki diri, memperbaiki sholat kita, supaya sholat kita itu menjadi lebih khusyuk, lebih tenang, kita lebih merasa enjoy, merasa ada kenikmatan di dalam sholat itu, sehingga sholat itu akan membuat diri kita jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ingatlah bahwa di akhirat nanti itu semua perbuatan amal kita selama di dunia itu akan dipertanggungjawabkan, akan ditampilkan, semua perbuatan kita akan ditampilkan di akhirat nanti. Jadi tetaplah berbuat baik, melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Buatlah kisah kita selama di dunia ini dengan sebaik mungkin. Dan terima kasih telah mendengarkan kajian dari Bapak Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nursalin, atau yang biasa dipanggil dengan Gus Baha. Terima kasih telah menemani saya untuk ngaji bareng, mendengarkan kajian bersama. Apabila ada salah kata dari saya dan kata-kata saya yang nggak berkenan di hati teman-teman semuanya, atau mungkin kata-kata saya yang sulit untuk dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin kalau ada kritik dan saran, monggo silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai di sini dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.